Selamat datang di channel Movie, kembali lagi bersama saya Dorian Sumahar. Di awal drama kita melihat semua penduduk desa sedang melakukan ritual pengorbanan untuk Dewa Laut. Mereka berdoa untuk kedamaian di tempat ini agar desa nelayan dapat melaut dengan lancar. Setelah ritual selesai, para pemuda berjalan ke dalam air untuk mempersembahkan korban kepada Dewa Laut tersebut. Namun, ketika semua orang berbalik untuk naik, tiba-tiba seorang pria ditarik ke dalam air oleh sesuatu. Semua orang khawatir dan menyuruh seseorang untuk turun dan mengambilnya. Namun malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Pria yang diselamatkan mulai bertingkah tidak normal. Dia menggunakan pisau untuk menyerang seorang pria tua, melukainya. Orang-orang di sekitar melihat kejadian itu dan segera menahan pria tersebut. Tetapi dia menggunakan kekuatannya dan dengan mudah mendorong semua orang terjatuh. Saat itu seorang anak laki-laki mendengar keributan dan berlari ke arah laut. Dia hanya terpaku menatap pria tersebut. Lalu pria tersebut menusuk matanya sendiri dengan pisau. Bocah bernama Hapyong tersebut begitu ketakutan hingga mengalami demam dan terus menggumam bahwa dia melihat hantu. Sejak saat itu, keluarga Hapyong mengalami banyak musibah. Ibunya tenggelam di laut dan neneknya meninggal dunia dengan menggantung diri. Keluarga tersebut terpaksa mengundang seorang dukun untuk mengusir roh jahat. Namun, saat dukun itu mengucapkan mantra kepada Hapyong, tiba-tiba mantra tersebut berbalik menyerangnya. Dukun itu mengatakan bahwa roh di dalam tubuh Hapyong terlalu kuat. Dengan kekuatannya mustahil untuk mengusir roh itu dari tubuh bocah tersebut. Esokan harinya keluarga itu mengundang dua pendeta untuk memeriksa Hapyong. Mereka menganggap anak itu sepenuhnya normal karena dia tidak bereaksi kepada salib. Namun seorang pendeta tua menemukan banyak luka di tubuh bocah itu. Ada kemungkinan Hapyong adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Sang ayah marah mendengar hal itu dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Saat itu hanya tersisa pendeta Choi dan Hapyong di dalam ruangan. Pendeta Choi memberikan alamat rumahnya kepada Hapyong, menyuruh bocah itu mencarinya jika membutuhkan sesuatu. Namun saat pendeta Choi hendak pergi, Hapyong menariknya kembali dan berbisik. Setelah mendengarnya, pendeta Choi tampak sangat lelah. Dia memberitahu kepada pendeta senior bahwa dia telah menemukan keyakinannya dan ingin pulang malam itu juga. Rumah pendeta Choi sangat gelap dan menyeramkan. Anjingnya terus menggonggong seolah-olah melihat sesuatu. Tiba-tiba dia berdiri, mengambil sebuah tongkat, lalu dengan brutal membunuh anjing tersebut. Setelah itu dia kembali ke dalam rumah dan membunuh orang tuanya. Namun masih ada seorang adik laki-lakinya di rumah. Adiknya tampak ketakutan dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Di sisi lain, ayah Hapyong teringat kata-kata dukun. Dia ingin menghancurkan roh tersebut dengan membunuh Hapyong. Untungnya kakeknya menghentikannya tepat waktu. Hapyong berlari keluar dengan panik. Tiba-tiba dia teringat selembar kertas yang diberikan pendeta Choi kepadanya. Dia pun pergi ke rumah pendeta Choi. Dan saat melihat rumah itu, dia merasa sangat panik. Seorang polisi wanita dan putrinya yang sedang mengemudi melewati tempat tersebut. Melihat bocah itu menatap rumah, polisi wanita itu tahu ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah. Lalu dia masuk untuk menyelidiki. Di dalam rumah, pendeta Choi menemukan tempat persembunyian adiknya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Dia membukanya dan bertemu dengan polisi wanita tersebut. Polisi itu melihat darah di tangan pendeta Choi. Maka dia menggunakan alasan meminta segelas air untuk memeriksa situasi di dalam rumah. Polisi wanita itu sangat ketakutan ketika melihat semua orang di dalam rumah sudah tewas. Dia segera menghubungi atasannya untuk meminta bantuan. Setelah itu polisi wanita menemukan adik laki-laki si pendeta tersebut. Tiba-tiba pendeta Choi muncul dan menyerangnya. Polisi wanita itu dengan cepat menaklukkan pendeta Choi, memberi kesempatan bagi adiknya untuk melarikan diri. Namun dia tidak sebanding dengannya. Pada akhirnya Choi berhasil mengalahkannya dan membunuhnya. Tak
Tak lama kemudian polisi datang dan membawa keluar jasad polisi wanita tersebut. Putri polisi wanita itu menyaksikan kejadian tersebut dan merasa sangat terpukul. Tidak bisa menerima kenyataan, sementara itu Choi menghilang. Ha Pyung melihat wajahnya yang mengerikan di ladang. Ingatan itu menghantuinya hingga dia tumbuh dewasa. Setelah dewasa, Ha Pyung menjadi seorang sopir taksi, namun dia masih terus mencari pendeta Choi dari masa lalu. Karena dia selalu percaya bahwa yang merasuki tubuh Choi adalah roh jahat bernama Pak Il-do. Berkat kemampuannya yang bersifat psikis, Ha Pyung dapat merasakan keberadaan roh jahat dan menemukan inangnya atau korbannya tepat waktu untuk membantu mereka. Namun selama ini, ia belum menemukan satupun petunjuk tentang pendeta Choi. Malam itu Ha Pyung kembali bermimpi tentang sebuah kasus. Lokasinya berada di sebuah saluran pembuangan bawah tanah. Dia terbangun dengan kaget. Keesokan harinya Ha Pyung mencoba mencari lokasi yang paling mirip dengan yang ada dalam mimpinya. Benar saja dia menemukan mayat di sana. Dia meminta petugas kebersihan di tempat itu untuk memanggil polisi. Polisi segera datang dan mengambil alih kasus tersebut. Detektif kriminal bernama Kang Gilyong juga datang ke tempat kejadian untuk mengetahui situasi secara keseluruhan. Korban adalah seorang CEO perusahaan lingkungan yang dibunuh dengan banyak luka tusukan. Hal anehnya adalah bahwa meskipun area sekitar benar-benar kering, terdapat banyak air laut di tubuh CEO tersebut. Polisi juga menemukan sebuah mobil di dekat lokasi mayat ditemukan. Ada banyak noda darah di dalam mobil, membuktikan bahwa CEO itu dibunuh di sana terlebih dahulu lalu dibawa ke tempat itu. Setelah itu Gilyong pergi ke kantor direktur untuk menyelidiki. Dia mengetahui bahwa CEO baru-baru ini memiliki dendam dengan salah satu karyawannya. Dia memaksa karyawan tersebut untuk bekerja di tengah hujan deras. Akibatnya karyawan itu mengalami kecelakaan. Tetapi CEO tersebut menolak memberikan kompensasi. Akibat kecelakaan itu, si karyawan menjadi lumpuh dan harus menggunakan kursi roda. Sementara itu Ha Pyung berada di rumah karyawan tersebut. Dia bertanya tentang pendeta Choi, tapi saat melihat sebuah foto, ekspresi karyawan itu langsung berubah panik. Tetapi dia bersikeras mengusir Ha Pyung. Ketika dia keluar rumah, dia bertemu dengan putrinya. Gadis itu mengatakan bahwa ayahnya bertingkah sangat aneh belakangan ini. Wajahnya tampak sangat ketakutan. Setelah itu Ha Pyung mencoba bertanya lebih lanjut, tetapi gadis itu pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi. Saat kembali ke mobil, Ha Pyung bertemu dengan Gilyong. Gilyong juga datang ke rumah karyawan tersebut untuk menyelidiki. Begitu melihatnya, dia merasa wajahnya familiar. Ternyata Ha Pyung terekam oleh kamera di tempat kejadian kasus kematian CEO tersebut. Sekarang dia juga muncul di rumah karyawan tersebut. Hal itu membuat Gilyong semakin curiga kepadanya. Maka dia membawa Ha Pyung ke kantor polisi untuk diinterogasi. Gilyong bertanya mengapa dia muncul di tempat-tempat tersebut. Ha Pyung menjawab bahwa dia memiliki kemampuan psikis dan telah diberi petunjuk tentang lokasi kejahatan. Namun tentu saja Gilyong tidak mempercayainya dan menahannya di kantor polisi hingga malam. Malam itu Ha Pyung kembali bermimpi. Di dalam mimpinya sesuatu sedang terjadi pada keluarga karyawan tersebut. Begitu polisi membebaskannya karena kurangnya bukti, Ha Pyung segera menuju rumah karyawan tersebut. Di sana Ha Pyung bertemu dengan Gilyong yang juga sedang menyelidiki. Mereka masuk ke dalam rumah dan menemukan bahwa istri karyawan itu telah dibunuh, sementara karyawan tersebut dan putrinya menghilang. Saat mereka bersiap untuk pergi mencari, tiba-tiba karyawan yang pagi ini lumpuh dan menggunakan kursi roda sekarang berdiri di luar menatap Ha Pyung dan Gilyong dengan tatapan yang mengerikan. Setelah itu karyawan tersebut berbalik dan berlari. Mereka segera mengejarnya. Tak disangka karyawan itu sama sekali tidak lumpuh dan bahkan berlari sangat cepat.
Akhirnya Ha-Pyung berhasil menangkapnya, namun karyawan itu tiba-tiba mengeluarkan pisau dan mencoba membunuhnya. Beruntung Gil-yong datang tepat waktu. Mereka berdua dengan cepat menundukkan karyawan tersebut. Dia akhirnya mengaku telah membunuh istri dan putrinya. Gil-yong sangat marah setelah mendengar pengakuannya. Dia langsung menghampiri karyawan tersebut dan memukulnya berulang kali. Dia ingin membawa karyawan itu ke kantor polisi, tetapi anehnya dia tiba-tiba lumpuh lagi. Ha-Pyong segera menyadari bahwa jiwa yang merasuki tubuhnya telah pergi. Tidak ada pilihan lain, dia langsung menggendong karyawan tersebut ke dalam mobil, namun tak terduga Ha-Pyong malah mengunci pintunya dan membawa karyawan tersebut untuk pergi. Saat itu Ha-Pyong membawa karyawan itu ke seorang teman yang dia anggap sebagai kakaknya sendiri bernama Dong-chul untuk melakukan pengusiran roh jahat. Dia juga ingin mencari tahu tentang keberadaan roh jahat bernama Pak Il-do. Namun Dong-chul merasa bahwa dia tidak cukup kuat untuk menghadapi roh jahat itu sendirian. Oleh karena itu dia mengundang dua pendeta. Pendeta pertama bernama Mateo ingin memastikan apakah karyawan itu benar-benar dirasuki. Namun tiba-tiba karyawan tersebut duduk tegap dan mencekik pendeta seniornya sambil berbisik dengan suara yang menyeramkan. Semua orang segera bekerja sama untuk mengikat karyawan tersebut. Setelah itu mereka meninggalkan pendeta senior itu sendirian untuk melakukan ritual pengusiran setan. Pada saat yang sama, Gil-yong juga tiba di tempat tersebut. Dia bersikeras ingin membawa karyawan itu ke kantor polisi, bahkan mengancam akan menangkap Ha-Pyong. Namun tak lama kemudian, pendeta senior keluar dengan ekspresi yang sedikit aneh, tetapi dia mengklaim bahwa ritual pengusiran setan telah berhasil. Kedua pendeta pun pergi, sementara Gil-yong membawa karyawan tersebut kembali ke kantor polisi. Namun Ha-Pyong menyadari bahwa ritual tersebut tidak benar-benar berhasil. Dia memperingatkan Gil-yong untuk berhati-hati terhadap mata karyawan tersebut sebelum mereka pergi. Dan lalu benar saja, setelah tiba di kantor polisi, karyawan tersebut mulai bertingkah sangat aneh. Dia terus menggaruk tubuhnya sendiri hingga berdarah, tetapi tetap tidak berhenti. Polisi harus turun tangan untuk menghentikannya. Tiba-tiba karyawan tersebut mengambil pensil dan menusukkannya ke matanya sendiri. Saat itu juga Gil-yong teringat peringatan dari Ha-Pyong. Dia sama sekali tidak menyangka kejadian mengerikan itu akan benar-benar terjadi. Polisi segera membawa karyawan tersebut ke rumah sakit. Di sisi lain, setelah kembali dari ritual pengusiran setan, pendeta senior juga menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Dia memperingatkan Mateo bahwa ada roh jahat yang sangat kuat di sekitar Ha-Pyong dan sebaiknya dia tidak terlibat lebih jauh. Pendeta senior tersebut berjalan ke tengah jalan, lalu tiba-tiba tertabrak oleh mobil hingga tewas. Keesokan harinya Ha-Pyong menghadiri pemakaman pendeta senior tersebut. Dia tahu bahwa ritual pengusiran setan sebelumnya telah gagal, tetapi dia tetap ingin meminta bantuan Mateo untuk melakukan ritual lain guna menemukan putri karyawan yang telah hilang. Namun Mateo menolak karena peringatan dari pendeta senior sebelum dia meninggal. Ha-Pyong saat itu menjadi sangat marah dan mengecam Mateo sebagai pengecut. Setelah itu Ha-Pyong kembali ke rumah dan meminta bantuan Dong-chul lagi. Namun Dong-chul juga tahu bahwa roh ini sangat kuat dan jika mereka terus menyelidiki konsekuensinya bisa di luar kendali. Namun karena terus didesak oleh Ha-Pyong, Dong-chul akhirnya setuju. Dia lalu pergi ke rumah sakit untuk melakukan pengusiran roh terhadap karyawan tersebut. Namun kekuatan Dong-chul terlalu lemah menyebabkan efek sebaliknya. Dia langsung muntah darah akibat serangan balik dari roh jahat itu. Tak disangka Mateo datang ke tempat itu. Dia meminta semua orang keluar agar bisa menangani iblis ini sendiri. 저 사람은 또 뭔데? Setelah melakukan beberapa ritual dasar pada karyawan tersebut, iblis di dalam tubuhnya mulai menggeliat kesakitan. Kemudian karyawan itu menunjuk ke sebuah sudut ruangan. Theo saat itu mengira bahwa roh dalam tubuhnya telah melarikan diri dan bersembunyi di sana.
Saat dia berbalik untuk melihat, karyawan itu ternyata hanya mengalihkan perhatiannya. Dengan cepat karyawan itu memanfaatkan kesempatan untuk mengangkat Matteo. Beruntung Matteo berhasil menempelkan salib ke dahinya, memungkinkan dirinya untuk melarikan diri. Setelah itu Matteo memutuskan untuk menggunakan metode yang lebih kuat. Iblis dalam tubuh karyawan itu mulai berteriak meminta pertolongan. Melihat ini Matteo bertanya apakah ada roh lain yang hadir di tempat tersebut. Tiba-tiba karyawan tersebut berteriak menyebut nama Pak Ildo. Pak Ildo? Matteo langsung merasakan hawa dingin. Dia tidak menyangka ada roh yang begitu kuat berada di sana. Kekuatan roh itu membuatnya tidak bisa bergerak dan melawan. Hanya setelah roh tersebut pergi, barulah Matteo bisa kembali tenang. Meski demikian, dia tetap tidak menyerah dan melanjutkan langkah terakhir dalam ritualnya. Akhirnya, iblis yang merasuki tubuh karyawan itu berhasil diusir. Karyawan tersebut memuntahkan banyak air laut. Setelah itu Matteo keluar dari ruangan dengan wajah yang kelelahan. Dia menyerahkan karyawan tersebut kepada polisi dan memberitahu mereka lokasi keberadaan putrinya yang hilang. Sementara itu Hapyung dan Gilyong kembali ke rumah karyawan tersebut untuk mencari keberadaan putrinya. Saat itu Hapyung tiba-tiba bereaksi terhadap kehadiran roh jahat. Dia tiba-tiba mencekik Gilyong. Setelah beberapa saat berjuang, Gilyong akhirnya berhasil mengendalikan Hapyung dan dia pun berhasil lepas dari pengaruh roh jahat. Ternyata Hapyung bereaksi kuat terhadap lokasi pembunuhan yang memberi kesempatan bagi roh jahat untuk merasukinya dan menyebabkan kekacauan. Pada saat itu juga Hapyung menemukan sesuatu di dalam laci. Gilyong segera mendekat untuk memeriksa dan menemukan seekor gagak hitam tersembunyi di dalamnya. Mereka berdua menyadari bahwa ini mungkin tubuh tempat roh itu bersemayam. Mereka dengan cepat membawanya pergi untuk dihancurkan. Tak lama kemudian, Hapyung dan Gilyong menerima laporan mengenai lokasi putri karyawan tersebut. Mereka pun segera menuju ke tepi laut. Sesampainya di sana, mereka menemukan dan menyelamatkan gadis tersebut. Keesokan harinya di rumah sakit, Matteo menemui karyawan itu sekali lagi untuk memastikan bahwa dia benar-benar sudah kembali normal dan roh jahat dalam tubuhnya telah sepenuhnya dihancurkan. Sementara itu, Hapyung juga mengunjungi putri karyawan tersebut. Dia menasehati gadis itu untuk menemui ayahnya karena ketika dia dirasuki oleh roh jahat, dia tak sadar telah membunuh istrinya dan melakukan hal mengerikan kepada putrinya. Namun jauh di dalam hatinya dia tidak pernah menginginkan semua itu terjadi. Sang putri akhirnya memahami situasinya dan berjanji kepada Hapyung bahwa dia akan mengunjungi ayahnya setelah pulih. Pada malam harinya, Hapyung mendapat petunjuk tentang kasus berikutnya. Sebuah boneka monyet tergantung di dalam taksi mengindikasikan adanya dua gadis yang telah diculik dan dibunuh. Keesokan paginya, dia memberitahu Gilyong tentang hal ini dan memintanya untuk mencari gadis yang memiliki ciri-ciri serupa yang baru-baru ini dilaporkan hilang. Meski masih meragukan Hapyung sebagai seorang polisi, Gilyong tidak bisa mengabaikan kasus ini begitu saja. Dia pun meminta rekannya untuk melakukan pencarian. Ternyata rekannya menemukan seorang gadis dengan ciri yang mirip yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya dalam 2 hari terakhir. Gilyong segera menghubungi Hapyung untuk memverifikasi informasi tersebut dan mereka mulai menyelidikinya bersama. 그래, 진짜 얌전히 있어라. Pada malam hari, si penculik kembali beraksi. Dia mengendarai taksi dan berhasil membujuk seorang gadis berambut pendek untuk masuk ke dalam mobilnya. Namun tak lama kemudian, gadis itu mulai curiga karena rute yang ditempuh tidak sesuai dengan arah yang seharusnya. Saat itu juga mobil Hapyung secara kebetulan melewati mobil si penculik. Dia dengan tergesa-gesa menyuruh penumpangnya keluar dan segera berbalik untuk mengejar mobil tersebut. Hapyung menghadang mobil penculik tersebut, tetapi penculik itu tiba-tiba mundur dan melaju lurus ke arahnya, memaksanya untuk segera menghindar. Setelah itu kedua mobil saling kejar di jalan raya. Hapyung memanfaatkan kesempatan untuk menabrak bagian belakang mobil, dan lalu kedua mobil itu akhirnya tergelincir ke ladang.
Setelah kecelakaan tersebut, Ha Pyung sempat pingsan dan ketika sadar ia langsung bergegas ke mobil si penculik, tetapi penculiknya sudah melarikan diri. Dia membuka bagasi dan menemukan gadis berambut pendek tersebut di dalamnya. Ia segera menelepon Gil Yong untuk melaporkan kasus ini. Namun tiba-tiba si penculik menyerang dari belakang. Dia memukul Ha Pyung berkali-kali, beruntung sebuah truk datang sehingga penculik tersebut segera melarikan diri dengan naik ke truk tersebut. Esokan harinya Ha Pyung terbangun di rumah sakit. Ia tampak tidak mengalami luka yang terlalu parah. 제 동생이 오늘 내려가지고 그리면은 봉사한다고. 아는 사람이야? Begitu sadar, ia langsung meninggalkan rumah sakit dan segera bertemu dengan Gil Yong. Setelah itu, dia menunjukkan rekaman dashcam kepada Gil Yong dan menjelaskan situasi yang terjadi semalam. Jika setelah kecelakaan itu, penculik ingin menghindari kecurigaan, maka mobilnya pasti tidak akan diperbaiki, melainkan dibuang ke tempat rongsokan. Gil Yong dan seniornya pergi ke tempat rongsokan untuk menyelidiki. Saat Gil Yong menemukan mobil penculik, ia menyadari ada seseorang yang mengintainya, sehingga ia segera mengejarnya bersama senior tersebut. Gil Yong menghadang dan menjatuhkan pria tersebut. Tak disangka pria itu adalah adik pemilik tempat rongsokan. Selain itu, ia mengalami gangguan mental. Saat dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, adiknya yang tidak normal itu tidak bisa memberikan petunjuk yang berharga. Gil Yong memberitahu Ha Pyung tentang hal ini. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat rongsokan. Mereka ingin menguji apakah ada roh jahat yang merasuki adik pemilik tempat rongsokan tersebut. Ketika mereka melihatnya, ia sedang duduk sambil menggaruk tubuhnya. Ini jelas merupakan tanda-tanda kerasukan. Orang itu tampak hendak melawan, sehingga Ha Pyung dan Dong Chul bersiap dengan senjata untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba, pemilik tempat rongsokan muncul dan menghentikan mereka, lalu mengajak mereka masuk untuk berbicara. Dong Chul memberitahu pemilik tempat rongsokan tersebut bahwa adiknya dirasuki oleh roh jahat, tetapi ia tidak mempercayainya. Ha Pyung menemukan selembar koran dengan foto Pastor yang pernah datang untuk melakukan pengusiran setan bertahun-tahun lalu. Ha Pyung pun bertanya kepada pemilik tempat rongsokan tersebut jika ia tidak percaya bahwa adiknya dirasuki, lalu mengapa ia masih menyimpan informasi tentang pastor tersebut. Pemilik tempat rongsokan terlihat sangat gelisah karena rahasianya terbongkar. Setelah itu, Ha Pyung meminta Dong Chul untuk tetap tinggal dan mengawasi orang tersebut sementara ia pergi mencari Pastor Yang. Setelah bertemu dengan pastor tersebut, Ha Pyung bertanya tentang informasi masa lalu Pastor Choi. Namun masalah yang berkaitan dengan anak buahnya itu membuat Pastor Yang tampak panik. Di lain tempat saat itu, adik pemilik barang rongsokan tersebut mulai berteriak histeris dan mencakar dirinya sendiri dengan lebih ganas, membuat kakaknya menjadi semakin panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu Dong Chul yang masih berjaga di sana berusaha untuk menenangkannya, tetapi tidak berhasil. Sementara itu Ha Pyung kembali dengan informasi baru mengenai Pastor Choi. Tapi begitu dia tiba, dia melihat kegaduhan yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, pemilik tempat barang rongsokan akhirnya mengakui bahwa bertahun-tahun yang lalu, Pastor Choi memang pernah datang untuk melakukan pengusiran roh terhadap adiknya. Namun setelah ritual tersebut, keadaan adiknya tidak membaik, justru semakin memburuk. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak lagi percaya pada hal-hal semacam itu. Saat suasana semakin tegang, tiba-tiba adiknya tersebut berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu terdengar serak dan penuh kebencian, seperti suara seseorang yang telah lama mati. Pada saat yang sama, Gil Yong yang masih menyelidiki kasus ini menemukan fakta mengejutkan. Dia menemukan rekaman lama yang menunjukkan keterlibatan Pastor Choi dalam berbagai kasus pengusiran roh yang berakhir dengan kematian seseorang. Dia pun segera menghubungi Ha Pyung untuk memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kasus ini. Namun sebelum Gil Yong bisa menyampaikan semua informasinya, tiba-tiba teleponnya terputus. 여보세요. Lalu Ha Pyung meminta Mateo untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat dari tubuh adik pemilik tempat rongsokan tersebut agar dia bisa menjalani kehidupan normal. Mateo menyetujui permintaan mereka dan mengikuti Ha Pyung ke tempat rongsokan. Namun setelah memeriksa adik tersebut, Mateo menyimpulkan bahwa ia sebenarnya tidak kerasukan, ia hanya mengalami gangguan mental biasa.
Mateo ingin pergi tetapi Ha Pyong menghentikannya. Ia bersikeras bahwa anak tersebut benar-benar kerasukan. Tiba-tiba seekor gagak terbang melewati mereka, menabrak mobil dan mati. Setelah itu banyak gagak-gagak jatuh dari langit. Keduanya terkejut melihat kejadian ini. Tak diragukan lagi ada roh di tempat tersebut. Dan ini bukan roh biasa. Sementara itu di tempat lain, Gilyong dan seniornya sedang makan ketika pelayan membawa minuman. Seniornya tersebut secara tidak sengaja menggoda pelayan tersebut. Gadis itu mengenakan lengan panjang, kemungkinan untuk menutupi bekas luka atau tato. Gilyong tiba-tiba teringat ketika ia bertemu dengan gadis berambut pendek yang seharusnya menjadi korban. Gadis itu juga mengenakan baju lengan panjang. Gilyong memutuskan untuk kembali ke rumah gadis berambut pendek tersebut. Saat di sana, dia menemukan bahwa tangan gadis itu memiliki bekas ikatan. Ia benar-benar telah diculik. Seperti yang dikatakan oleh Ha Pyong. Kali ini gadis berambut pendek menceritakan segalanya kepada Gilyong. Namun yang paling menarik perhatian Gilyong adalah fakta bahwa penculik ternyata memiliki seorang kaki tangan. Pada saat yang sama, Mateo dan Ha Pyong memutuskan untuk melakukan pengusiran setan lagi pada adik pemilik rongsokan. Namun ia tetap tidak bereaksi. Ha Pyong lalu mengeluarkan foto Pastor Choi dan menanyakan kepada anak itu apakah ia mengenal orang dalam foto tersebut. Yang mengejutkan, Mateo juga ternyata mengenali orang dalam foto tersebut. Tiba-tiba lampu padam. Pemilik tempat rongsokan berbalik untuk mengambil senter. Ketika cahaya kembali menyala, mereka mendapati bahwa adik pemilik rongsokan telah menghilang. Ia bersembunyi di samping, lalu tiba-tiba menyerang, menodongkan pisau ke leher Mateo. Ha Pyong meminta pemilik tempat rongsokan untuk menenangkan adiknya, tetapi ia malah mendekat dengan membawa tang. Pemilik tempat rongsokan menatap langsung ke arah mata Ha Pyong, membuatnya membayangkan Mateo dibunuh. Dan pada saat itu juga Ha Pyong menyadari bahwa yang sebenarnya kerasukan bukan adiknya, melainkan pemilik tempat rongsokan sendiri. Adiknya hanyalah pion yang diperintahkan dan dijadikan kaki tangan oleh kakaknya. Setelah itu mereka mengikat Mateo dan Ha Pyong. Saat itu ponsel Ha Pyong menerima panggilan. Gilyong mengonfirmasi bahwa semua informasi yang diberikan olehnya benar adanya. Namun ketika tidak ada tanggapan, Gilyong menyadari bahwa Ha Pyong dalam bahaya. Mateo dan Ha Pyong kini terikat tanpa bisa bergerak. Pemilik rongsokan menatap mereka dengan senyum yang dingin, lalu mulai berbicara tentang masa lalunya. Dia mengungkapkan kebenciannya terhadap orang-orang yang meninggalkannya, termasuk ibunya sendiri yang dulu sering menyiksanya. Namun kebenciannya yang paling besar tertuju kepada adiknya yang dianggap sebagai beban. Dia menggunakan kelemahan adiknya untuk melakukan kejahatan dan mengendalikannya seperti boneka. Saat itu di sisi yang lain, Gilyong segera menuju ke tempat barang rongsokan bersama timnya. Pemilik rongsokan tersebut mulai mengasah pisaunya. Dia berencana untuk menghabisi Mateo dan Ha Pyong. Namun sebelum dia sempat melakukan apapun, tiba-tiba terdengar suara ketukan. Lalu Gilyong dan timnya tiba di lokasi. Pembunuh tersebut menjadi panik. Dia memerintahkan adiknya untuk menyerang polisi. Tetapi kali ini adiknya tampak ragu. Adiknya justru berbalik menyerang kakaknya sendiri. Ternyata Mateo adalah adik dari pendeta Choi di masa lalu. Saat itulah Ha Pyong menyadari sesuatu dan ingin memastikan kebenarannya. Gilyong kemudian membawa si pembunuh itu ke mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Namun, Ha Pyong meminta Gilyong memberinya waktu untuk melakukan pengusiran roh terlebih dahulu. Jika tidak, dia khawatir pembunuh itu akan mati dengan cara yang aneh. Gilyong setuju, tetapi saat mereka melihat ke arahnya, dia ternyata sedang menggigit tangannya sendiri. Tuannya lalu berusaha untuk menghentikannya, tetapi pintu mobil terkunci dari dalam. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat penjahat tersebut menghabisi dirinya sendiri. Polisi saat itu segera datang dan menutup tempat kejadian perkara. Saat itu senior Gilyong bertanya tentang kematian aneh si pemilik bengkel rongsokan. Gilyong tidak bisa memahami apa yang terjadi. Semua yang terjadi sudah diprediksi oleh Ha Pyong. Dia hanya menjadi saksi jika apa yang dikatakan oleh Ha Pyong benar, maka dunia ini memang dihuni oleh roh-roh yang jahat.
Keesokan harinya, Ha Pyung membuat janji untuk bertemu dengan Mateo guna menanyakan tentang pendeta Choi. Ha Pyung juga mengakui bahwa dialah anak yang dihantui yang pernah muncul di depan rumah Mateo di masa lalu. Saat itu, Mateo mulai memahami permasalahannya. Dia menceritakan bahwa setelah kakaknya membunuh seluruh keluarganya, dia benar-benar menghilang dan tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Ha Pyung kemudian mengatakan bahwa dalam tubuh pendeta Choi terdapat roh jahat yang sangat kuat, yaitu Pak Il-do. Mateo tidak bisa mempercayainya sehingga dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, seorang pria naik ke gunung dan secara tidak sengaja menemukan sebuah kerangka. Polisi segera mengidentifikasi jenazah tersebut dan yang mengejutkan itu adalah kerangka pendeta Choi. Pertanyaannya sekarang, di mana roh Pak Il-do berada? Ha Pyung bergegas ke lokasi untuk memastikan, tetapi polisi tidak mengizinkannya masuk. Ha Pyung akhirnya pergi ke rumah saksi untuk bertanya. Saksi tersebut mengatakan bahwa hujan telah mencuci tanah sehingga kerangka itu terlihat. Pada hari-hari biasa, dia sering melewati tempat itu tanpa menyadari ada kerangka di sana. Sementara itu, pendeta Yang dan Mateo pergi ke kantor polisi untuk memastikan identitas jenazah pendeta Choi. Mateo melihat barang peninggalan kakaknya dan semakin yakin bahwa itu memang kakaknya pendeta Choi. Saat keluar, mereka bertemu dengan seorang politisi wanita yang ternyata adalah kenalan pendeta Yang. Mereka sering melakukan kegiatan amal bersama. Politisi wanita tersebut datang untuk menemui kepala polisi dan memintanya untuk menghentikan penyelidikan atas kerangka yang baru ditemukan tersebut. Dia sangat tidak puas dengan kepala polisi. Dia memperingatkan bahwa jika penyelidikan itu terus berlanjut, itu akan menyebabkan bencana besar. Tiba-tiba, politisi wanita itu berteriak seperti orang yang kerasukan. Malam harinya, Ha Pyung kembali ke tempat ditemukannya jasad pendeta Choi untuk mencari tahu lebih lanjut. Di sana dia bertemu dengan Mateo yang juga sedang menyelidiki. Tak lama kemudian, Gil Yong juga tiba. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan pergi untuk menghindari polisi karena telah menerobos area yang dilarang. Gil Yong membawa mereka ke rumah pendeta Choi. Pada saat itu dia mengakui bahwa dia adalah putri dari polisi wanita yang dulu masuk ke rumah tersebut untuk menyelamatkan Mateo, tetapi akhirnya tewas di sana. Gil Yong baru mengetahui bahwa Mateo adalah adik dari pendeta Choi melalui pembicaraannya dengan kepala polisi. Dia mengaku bahwa telah menjadi polisi karena ingin menemukan pembunuh ibunya. Namun sebelum dia bisa menemukan pelakunya, pendeta Choi sudah meninggal. Ha Pyung berbicara dan mengakui bahwa dialah anak yang berdiri di depan rumah yang menyebabkan ibu Gil Yong keluar dari mobil dan masuk ke rumah tersebut. Dia juga menegaskan bahwa orang yang membunuh ibu Gil Yong bukanlah pendeta Choi, melainkan roh jahat bernama Pak Il-do yang telah merasuki tubuhnya. Ha Pyung adalah orang pertama yang menahan jiwa Pak Il-do. Setelah pendeta Choi datang ke rumahnya, jiwa Pak Il-do berpindah ke tubuh pendeta tersebut. Setelah mendengar semua ini, Gil Yong dengan marah langsung menyerang Ha Pyung dan memukulnya, lalu masuk ke mobilnya dan pergi. 곧바로 집에 가랬더니 연락도 안 하고 친구 집에서 놀아? 걱정했잖아. Keesokan harinya, Mateo memutuskan untuk mengkremasi jasad kakaknya. Ha Pyung datang untuk menyampaikan bela sungkawa kepada Mateo karena iblis Pak Il-do, kakak Mateo, berubah menjadi seorang pembunuh. Dalam satu malam, Mateo kehilangan seluruh keluarganya. Pada saat itu dia merasa sangat dendam dan memutuskan untuk menangkap iblis tersebut. Keesokan harinya, Gil Yong datang menemui Ha Pyung dan Mateo. Setelah semua yang terjadi, Gil Yong akhirnya percaya kepada Ha Pyung. Dia ingin bergabung dengan mereka untuk menangkap iblis bernama Pak Il-do, membalas dendam atas kematian ibunya, serta mencegah iblis itu terus mencelakai orang lain.
Keesokan harinya Hapyung membawa Dongchul ke tempat di mana tubuh pendeta Choi ditemukan. Mereka ingin mengetahui penyebab sebenarnya dari kematiannya. Setelah mengalami kerasukan, Dongchul melakukan ritual khusus. Kemudian dia mulai menggali di sekitar area tersebut dan menemukan kerangka tubuh lain. Polisi mengidentifikasi mayat itu sebagai seorang siswi yang hilang 20 tahun lalu, hampir bersamaan dengan kasus pendeta Choi. Hapyung segera menelepon Gilyong untuk memberitahu kabar tersebut. Tak disangka Gilyong mengenal kasus siswi itu. Kasus hilangnya gadis tersebut sangat aneh dan orang yang menyelidikinya dulu adalah ibu Gilyong. Setelah menutup telepon, Gilyong mulai mencari di antara barang-barang peninggalan ibunya. Dia menemukan buku catatan penyelidikan ibunya yang mencatat berbagai informasi terkait kasus siswi yang hilang. Di dalamnya Gilyong menemukan nama seorang tersangka yang diselidiki ibunya, seorang politisi wanita bernama Hongju. Di sisi lain, Mateo juga menemukan kesamaan di antara orang-orang yang kerasukan. Dia mendapati bahwa mereka semua mengenal Hongju dan pernah menerima bantuan dari organisasi amalnya yang bernama Tangan Berbagi. Dia terkejut, ternyata Hongju juga merupakan tersangka dalam kasus siswi hilang 20 tahun yang lalu. Ini tidak mungkin hanya kebetulan. Melalui buku catatan ibunya, Gilyong menemukan nama seorang saksi, yaitu penjaga keamanan sekolah tempat siswi tersebut dan Hongju bersekolah dulu. Saat ini penjaga keamanan tersebut mengalami gangguan mental dan dirawat di rumah sakit. Hapyung dan Gilyong segera pergi menemuinya. Setibanya di sana, Hapyung melihat penjaga itu menggambar sesuatu di lantai. Mengejutkan, simbol yang digambarnya adalah simbol iblis Pak Il-do. Hapyung mengeluarkan foto Hongju dan bertanya apakah orang yang ia gambar adalah Hongju. Begitu melihat foto tersebut, penjaga keamanan itu langsung panik. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa Hongju adalah orang yang mengancamnya. Namun Mateo ragu dan berkata bahwa Hongju bukan orang yang dirasuki oleh Pak Il-do. Dia menjelaskan bahwa malam sebelumnya dia melihat Hongju pergi ke gereja untuk berdoa. Jika dia benar-benar dirasuki iblis, dia seharusnya tidak bisa menginjakkan kaki di gereja. Meski begitu, semua petunjuk mengarah kepadanya. Pasti ada rahasia besar di balik ini. Saat itu Hapyung dan Mateo bertemu dengan pendeta Yang. Pendeta Yang memberi mereka informasi penting. Jika iblis berhasil menguasai tubuh seseorang sepenuhnya, orang itu tidak akan lagi takut terhadap salib, Alkitab, atau bahkan gereja. Kasus seperti ini pernah terjadi di luar negeri. Jika iblis terlalu lama berada dalam tubuh seseorang, dia bisa sepenuhnya mengambil alih tubuh tersebut dan menjadikannya miliknya sendiri. 완전 빙의자는 교회에도 나가고. Keesokan paginya mereka bertiga menemui saksi lain, seorang teman sekelas dari siswi yang hilang 20 tahun lalu. Dari ceritanya mereka mengetahui bahwa siswi itu mengalami pelecehan dan akhirnya dipukul oleh Hongju. Setelah mengetahui hal ini, saksi tersebut melaporkan kejadian kepada penjaga keamanan. Namun saat penjaga itu mengecek, dia hanya melihat ada pertengkaran biasa. Setelah itu Hongju membawa siswi tersebut ke rumah sakit. Namun keesokan harinya, sekolah mengumumkan bahwa siswi tersebut melarikan diri dari rumah. Juminten tidak mempercayai cerita itu sehingga dia melaporkannya kepada seorang polisi wanita yang sedang menyelidiki kasus ini, yang ternyata adalah ibunya Gilyong. Beberapa hari kemudian, Juminten pergi menemui penjaga keamanan untuk bertanya lebih lanjut tentang kejadian malam itu. Namun kali ini, penjaga keamanan bersikap aneh. Ia dengan tegas melarang Juminten untuk membicarakan kasus itu lagi, atau ia akan berakhir seperti polisi wanita tersebut. Gilyong ingin Juminten bersaksi, tetapi Juminten kini telah memiliki keluarga. Jika ia terlibat dalam masalah ini, ia takut keluarganya akan berada dalam bahaya. Hapyung, Mateo, dan Gilyong memahami situasinya dan memutuskan untuk pergi. Malam itu Gilyong menerima telepon dari penjaga keamanan di rumah sakit jiwa. Ternyata saksi yang mereka temui kemarin telah menghilang. Sejak Hapyung dan Gilyong mengunjunginya, kondisinya mulai membaik. Ia tidak lagi berteriak atau mencoret-coret, tetapi terus menyebutkan satu nama. Saat Gilyong mendengar nama itu, ia langsung khawatir. Nama yang disebut adalah nama Juminten.
Sementara itu Hapyong juga merasakan firasat buruk. Ia segera memberitahu Mateo dan bergegas ke rumah Juminten. Sayangnya mereka terlambat. Juminten telah dibunuh. Penjaga keamanan yang juga menghilang ditemukan dalam keadaan mengerikan. Ia menusuk matanya sendiri dan meninggal. Namun mereka berhasil menemukan putra Juminten yang masih hidup. Hapyong sangat marah. Ia ingin mencari Hongju untuk menghabisinya. Ia sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Satu-satunya yang ada di kepalanya adalah menghancurkan Hongju yang menjadi wadah bagi roh Pak Ildo. 사람이 또 죽었다고! Hapyong langsung menemui Hongju dan bertanya apakah ia benar-benar Pak Ildo. Hongju hanya tersenyum dan mengingatkan Hapyong tentang masa lalunya. Saat itu juga Hapyong sadar tidak mungkin Hongju mengetahui detail masa lalunya kecuali jika ia memang dirasuki oleh Pak Ildo. Dia langsung menghunuskan pisau dan mencoba membunuhnya, namun sebelum ia sempat menyerang, para pengawal menghentikannya. Hongju lalu meminta agar Hapyong diserahkan kepada polisi. Lama setelah itu, Gilyong dan Mateo tiba di lokasi dan menyaksikan semuanya. Kini mereka semakin yakin Hongju adalah Pak Ildo. Keesokan harinya, Mateo meminta pendeta Yang untuk membantunya berbicara dengan Hongju. Ia ingin memintanya agar tidak menuntut Hapyong. Tak disangka Hongju dengan mudah menyetujuinya. Hapyong pun akhirnya dibebaskan. Merasa perlu menjauh untuk sementara waktu, Hapyong memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Saat sedang makan bersama kakeknya, seorang wanita tua tiba-tiba datang. Ia mengatakan bahwa cucunya yang di kota terus-menerus melihat hantu. Anak kecil itu memiliki kemampuan spiritual yang sama seperti Hapyong. Kakeknya tidak ingin Hapyong terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Jadi ia menyeru wanita tua itu pergi. Namun Hapyong tidak bisa mengabaikan hal ini. Malam itu juga ia diam-diam menemui wanita tersebut dan meminta alamat cucunya yang di kota. Nenek itu menginginkan agar Hapyong mencari seseorang untuk melakukan ritual pengusiran roh yang menghantui cucunya. Pagi itu sesuai permintaan nenek, Hapyong pergi ke rumah cucu tersebut dan bertemu dengan ibu anak itu. Namun sang ibu menolak dan tidak memperbolehkannya melihat anak perempuannya. Namun begitu ia keluar, dia menyaksikan pembunuhan lain. Pria yang tewas itu kebetulan adalah ayah dari anak itu. Polisi datang ke lokasi untuk menyelidiki kejadian tersebut. Setelah itu Gilyong menginterogasi sang istri dengan mengamati ekspresinya. Gilyong menyadari bahwa sang istri menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya sang istri dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lagi. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa keluarga itu sering mengalami pertengkaran. Dan pasangan tersebut sebenarnya telah bercerai. Namun mengapa suami itu datang menemui sang istri lagi? Sang istri tiba-tiba marah, menyatakan bahwa polisi tidak berhak mengusut urusan rumah tangganya. Dia bersikeras tidak mengetahui apa-apa dan tidak ada hubungannya dengan kematian suaminya. Di sisi lain, memanfaatkan ketidakhadiran sang istri, nenek itu membawa Hapyong dan Mateo untuk melakukan ritual pengusiran roh kepada cucunya. Anak itu menceritakan bahwa belakangan ini ia sering melihat banyak hantu yang mendekat, termasuk seorang wanita berjaket merah yang selalu muncul di samping ayahnya. Setiap kali gadis itu menyebut tentang hantu berjaket merah, baik ayah maupun ibunya tampak murka. Rupanya, hantu berjaket merah itu ada kaitannya dengan pasangan suami istri tersebut. Saat itu Mateo mulai melakukan ritual pengusiran, tetapi anak itu tidak menunjukkan reaksi yang mengindikasikan bahwa ia kerasukan. Tiba-tiba sang ibu kembali. Ia tampak marah melihat Mateo dan Hapyong berada di sana. Namun secara mengejutkan anak itu melihat sosok hantu berjalan di samping ibunya. Kali ini gadis itu benar-benar kerasukan. Ia pun segera ditangkap agar Mateo dapat melaksanakan ritual pengusiran. Melihat kondisi sang anak yang kesakitan, si ibu dengan cemas menelepon polisi. Beruntung hantu itu baru saja masuk ke dalam tubuh anak itu sehingga Mateo dengan mudah berhasil mengusirnya. Setelah itu mereka semua menghela napas lega dan sang ibu tidak mengerti apa yang terjadi dan dengan khawatir memeluk anaknya itu. Hapyong kemudian meminta Gilyong untuk menyelidiki lebih jauh tentang hantu wanita berjaket merah yang diceritakan oleh anak tersebut. Ternyata wanita itu mengalami kecelakaan dan meninggal 2 bulan yang lalu.
Jika dugaan mereka benar, orang yang menyebabkan kecelakaan itu adalah ayah anak tersebut. Sehingga hantu berjaket merah itu selalu mengikuti bayangan sang ayah. Gilyong melaporkan hal ini kepada Hapyung. 그 뺑소니 피해자 동일해. 당일날 차리면 빨간 점퍼에 노란색 귀걸이. 맞아요. 왜요? Tanpa diduga, pelaku yang menyebabkan kematian sang ayah ternyata adalah anak tersebut. Hantu berjaket merah yang menghantui ayah anak itu membuat sang anak melihat ayahnya seolah-olah sebagai hantu. Akibatnya, ia mengambil batu besar yang selalu ia simpan di dalam tas. Sebuah benda yang dipercaya dapat mengusir hantu dan melemparkannya ke kepala ayahnya. Sang ibu pun sudah mengetahui bahwa kematian suaminya disebabkan oleh putrinya. Namun ia sengaja tidak melaporkannya kepada polisi demi melindungi anaknya. 그 집에 가. Setelah semuanya menjadi jelas, Hapyung kemudian memiliki satu pertanyaan lagi. Jika inangnya telah mati, kemanakah hantu wanita berjaket merah itu akan pergi? Mateo berpikir bahwa hantu itu akan menghantui orang dengan jiwa yang paling lemah. Saat itu Hapyung tiba-tiba teringat pada anak kecil tersebut yang baru saja menjalani ritual pengusiran roh. Jiwanya pasti masih sangat lemah. Sementara itu anak tersebut mulai menunjukkan ekspresi aneh. Wajahnya tampak sangat lelah. Setelah itu dia membuka pintu dan membiarkan sekelompok hantu masuk ke dalam rumah. Kemudian ia pergi keluar sendirian. Saat kelompok Hapyung tiba di sana, mereka tidak dapat menemukan anak itu. Mereka memberitahu sang ibu tentang dugaan mereka. Akhirnya, ibu itu menyadari bahwa ia tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Ia mengakui segalanya dan mengambil tanggung jawab penuh. Dialah yang menyebabkan putrinya dihantui oleh para roh. Hapyung menebak bahwa anak itu akan kembali untuk membunuh ibunya karena sang ibu telah membantu ayahnya menyembunyikan kejahatan yang dilakukan terhadap wanita berjaket merah. 소연이가 아빠를 다른 사람으로 보더라고요. Maka mereka mengintai di luar rumah. Seperti yang diduga, anak itu menelepon ibunya untuk bertemu, tetapi tidak mengizinkan siapapun untuk mengikutinya. Sang ibu berusaha mengalihkan perhatian kelompok Hapyung dan segera pergi ke tempat pertemuan dengan putrinya. Menyadari apa yang terjadi, kelompok itu segera bergegas mencarinya. Mereka berpencar ke berbagai arah. Saat mencari Mateo tanpa sengaja bertemu Hapyung di sebuah gang. Hapyung berdiri dalam keadaan linglung karena sedang mendapatkan penglihatan. Dalam penglihatannya ia melihat bahwa anak itu ingin membunuh ibunya. Mereka pun segera menemukan lokasi kejadian. Ketika tiba, mereka melihat sang ibu telah tergeletak. 빨리 가서 소연이 찾아. 예경 씨. Gilyong tinggal untuk memanggil ambulan, sementara Mateo dan Hapyung bergegas mencari anak tersebut. Setelah beberapa waktu mencari, Mateo menemukan gadis itu di sebuah ruang bawah tanah. Ia segera menghubungi Hapyung, tetapi tiba-tiba pintu ruang bawah tanah tertutup dengan sendirinya. Dia lalu mengikatnya dan mulai melakukan ritual pengusiran. Ia berpikir bahwa ritualnya berhasil, tetapi tiba-tiba gadis itu berbicara, mengatakan bahwa orang tua dan saudara laki-laki Mateo juga ada di sana. Mereka mengeluh mengapa hanya Mateo yang selamat. Dia mulai merasakan tekanan dari roh-roh di sekitarnya. Saat itu Hapyung tiba di pintu ruang bawah tanah dan berusaha untuk membukanya, tetapi tidak berhasil. 이제 그만 사제도 아니잖아요. Ketika Gilyong datang, ia melihat bahwa Hapyung mulai masuk ke dalam penglihatannya. Kali ini ia melihat banyak roh mengelilingi Mateo. Gilyong membangunkannya dan Hapyung segera sadar bahwa Mateo dalam bahaya. Tiba-tiba pintu terbuka. Mateo keluar dengan wajah yang pucat dan tubuh yang tampak kehilangan seluruh energinya. Gilyong segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Mateo mengalami mimpi buruk dan terbangun dengan terkejut. Hal pertama yang ia ingat adalah bahwa anak itu masih dihantui. Jika roh jahat itu tidak segera diusir, anak itu akan berada dalam bahaya. Meskipun tubuhnya sangat lemah, Mateo tetap meminta seseorang untuk membawanya untuk menemui anak itu untuk melakukan ritual pengusiran. Dia memberitahu Hapyung bahwa energi iblis kali ini melawan ritual pengusirannya. Mungkin ada jimat yang mengandung energi tertentu yang melindungi roh tersebut. Hapyung pun dikirim untuk mencari jimat tersebut. Akhirnya,
ia menemukannya di mobil sang ayah. Dongchu segera menyegel energi jimat itu untuk menghancurkannya. Sementara Gilyong dan Mateo mengikat gadis yang kerasukan. Mereka membawanya ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Mateo percaya bahwa ketika gadis itu melihat ibunya, jiwanya akan melawan roh jahat yang merasukinya. Saat ritual dimulai, Mateo menatap langsung ke mata gadis itu, tetapi justru merasa tertindas oleh kekuatan roh jahat. Namun ia menolak untuk menyerah. Pada saat yang sama, Ha-Pyung berusaha menghancurkan jimat berenergi tersebut. Hanya ketika jimat itu benar-benar dihancurkan, barulah ritual pengusiran Mateo berhasil. Roh jahat yang merasuki anak itu berteriak kesakitan dan akhirnya pergi. Anak yang kelelahan itu berbaring dalam pelukan ibunya, terus-menerus mengakui kesalahannya. Sang ibu juga berusaha sebaik mungkin untuk menenangkannya. Beberapa hari kemudian, anak itu pulih dengan sangat baik. Mereka ingin tahu apakah ada iblis bermata satu di antara mereka. Tak terduga gadis itu mengaku pernah bertemu dengan Pak Ildo sekali ketika ayahnya membawanya keluar. Jika ia bertemu lagi sekarang, ia pasti akan mengenalinya. Keesokan harinya, Mateo membawa gadis itu ke gereja, tempat pertama kali ia bertemu dengan Hongju. Gadis itu ketakutan karena benar-benar melihat roh. Namun roh yang di dalam Hongju bukanlah Pak Ildo, melainkan siswi yang dibunuh 20 tahun yang lalu. 어떤 언니가 서 있었어요. 네 피를 흘리고 있었어요. 교복입은 언니. Pada malam hari, Hongju pergi ke saluran pembuangan dan bertemu dengan roh jahat Pak Ildo. Ia meminta roh jahat itu untuk menyingkirkan 3 orang yang selalu mengikutinya, yaitu Ha-Pyung, Gilyong, dan Mateo. Di sisi lain, Gilyong mengunjungi rumah Mateo. Ia ingin menyelidiki kembali kematian kakak laki-laki Mateo. Di antara barang peninggalan Pastor Choi, Mateo menemukan cincin. Ha-Pyung terkejut karena cincin itu adalah cincin pernikahan orang tuanya. Sementara itu di tempat lain, seorang pria kembali ke sebuah ruangan rahasia. Wajahnya terlihat gelap dan jahat. Saat ia membuka tudungnya, ternyata ia adalah ayah Ha-Pyung. Ia menangkupkan tangannya dan berdoa agar bisa mengusir Pak Ildo. Keesokan harinya, Ha-Pyung meminta Gilyong untuk menemukan ayahnya dan mencari tahu mengapa cincin pernikahan orang tuanya ada di tangan Pastor Choi. Melalui penyelidikan, mereka mengetahui bahwa ayahnya tinggal di sebuah organisasi untuk para tunawisma. Ha-Pyung pergi ke organisasi tersebut untuk mencari ayahnya, namun begitu melihat Ha-Pyung, sang ayah langsung melarikan diri. Ia masih percaya bahwa roh jahat Pak Ildo masih dalam tubuh anaknya. Ia bahkan menyerang Ha-Pyung dengan pisau, melukai dirinya sendiri. Melihat kondisi ayahnya, Ha-Pyung tidak punya pilihan lain selain membiarkannya pergi. Pada malam harinya, Mateo menggantikan Ha-Pyung untuk mengumpulkan informasi dari sang ayah. Awalnya, ayah Ha-Pyung mengira Mateo adalah orang yang dikirim oleh Pak Ildo untuk membunuhnya. Namun ketika Mateo mengatakan bahwa ia adalah adik dari Pastor Choi, ayah Ha-Pyung akhirnya membiarkannya masuk. Melalui cerita sang ayah, Mateo akhirnya mengetahui kebenarannya. Setelah membunuh seluruh keluarganya, Pastor Choi melarikan diri ke pegunungan dan mengakhiri hidupnya sendiri. Ayah Ha-Pyung yang melihat kejadian itu mencoba menghentikannya, tetapi Pastor Choi justru meraih jari manisnya dan mematahkannya. Itulah sebabnya cincin pernikahan sang ayah ada di tangannya. Keesokan harinya, Mateo menceritakan hal ini kepada Ha-Pyung dan Gilyong. Mateo berpikir bahwa ayah Ha-Pyung berusaha membuktikan bahwa Ha-Pyung bukanlah Pak Ildo. Namun Ha-Pyung justru marah. Ia tidak peduli dengan semua itu. Yang ia inginkan hanyalah cinta sejati dari seorang ayah. Sesuatu yang tidak pernah diberikan ayahnya kepadanya. Dengan penuh amarah, Ha-Pyung pergi. Keesokan harinya, Gilyong dan Mateo pergi ke kampung halaman Ha-Pyung untuk mempelajari legenda tentang Pak Ildo. Mengikuti petunjuk para penduduk desa, mereka pergi menemui kakek Ha-Pyung, orang tertua di sana yang konon memiliki pengetahuan tentang wujud roh jahat itu. Setibanya di rumah, Mateo dan Gilyong langsung ke inti pembicaraan. Mereka bertanya kepada kakek Ha-Pyung
tentang latar belakang Pak Ildo. Si kakek kemudian mengeluarkan sebuah kotak berisi dokumen lama dan mulai menceritakan kisah orang pertama yang dihantui oleh roh jahat itu 60 tahun yang lalu. Orang itu berendam di air laut selama 3 hari 3 malam, lalu menusuk matanya sendiri dengan pisau. Dari situlah legenda roh jahat Pak Ildo bermula. Sementara itu Hapyong pergi menemui ayahnya untuk mencari tahu alasan mengapa ia diusir dan bahkan ingin dibunuh 20 tahun yang lalu. Kali ini sang ayah tak lagi ingin menyembunyikan kebenarannya. Ia mengungkapkan bahwa semua kejadian saat itu adalah perintah dari kakeknya. Menurut kakeknya, Hapyong adalah reinkarnasi dari roh jahat Pak Ildo, sehingga ia harus disingkirkan. Selama ini Hapyong mengira bahwa ayahnya membenci dirinya, tetapi ternyata sang kakeklah yang diam-diam mengatur semuanya. Sejak saat itu muncul pertanyaan dalam kepala Hapyong, mungkinkah kakeknya sendiri adalah Pak Ildo? Hapyong menelepon kakeknya untuk meminta penjelasan, namun kakeknya mencoba membantah dan menyalahkan ayahnya. Akhirnya siapa yang sebenarnya berbohong? 빨리 가봐요, 빨리. 할아버지랑 무슨 일이지? Dia pun akhirnya kembali ke kampung halamannya untuk menyelidiki sang kakek. Ia menemukan bahwa kakeknya telah pergi dari rumah, tetapi anehnya ia menemukan banyak tiket bus menuju kota tempat Hapyong tinggal. Namun kakeknya sama sekali tidak pernah mengunjungi Hapyong. Lantas apa yang sebenarnya ia lakukan di kota tersebut? Kecurigaan Hapyong terhadap kakeknya semakin besar. Di sisi lain kakeknya menemui ayah Hapyong. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan saat ia bertanya mengapa sang ayah membiarkan Hapyong mengetahui kebenarannya. Pada malam harinya sang ayah menghubungi Hapyong dan memintanya untuk bertemu. Ia akhirnya mengakui bahwa kakeknya adalah Pak Ildo. Wajah sang ayah tampak ketakutan dan ia mendesak Hapyong untuk segera melarikan diri. Tiba-tiba ponselnya berdering. Begitu ia mengangkat telepon, ia langsung terlihat seperti sedang kerasukan. Hapyong merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menenangkan ayahnya, tetapi tiba-tiba sang ayah berkata bahwa Hapyong harus mati. Lalu ia menyerangnya. 20년 전에 언제 빙이 된 거예요? Tiba-tiba seseorang membuka pintu dan melihat kejadian tersebut. Orang tersebut juga terkejut dan ketakutan. Sang ayah juga tersentak kaget lalu melarikan diri. Hapyong segera bangkit dan mengejarnya. Namun saat ia sampai di luar, ia menemukan bahwa orang yang tadi membukakan pintu telah dibunuh oleh ayahnya. Secara kebetulan beberapa orang melihat Hapyong berada dalam ruangan bersama korban. Kini Hapyong menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Dia terus berlari mencari ayahnya. Sementara itu polisi tiba di tempat dan melalui rekaman CCTV mereka mengidentifikasi 2 tersangka, yaitu Hapyong dan satu lagi ayahnya. Hapyong kemudian menemui Mateo dan memintanya untuk melakukan eksorsisme terhadap ayahnya. Mateo langsung setuju dan mereka pergi ke tempat yang kemungkinan besar akan didatangi oleh sang ayah. Namun ia tidak muncul di sana. Hapyong lalu mengingat tempat lain dan kembali ke rumahnya, di mana ia akhirnya bertemu dengan kakeknya. Dia bertanya kepada kakeknya bagaimana ia bisa tahu letak rumah ayahnya, padahal ia tidak pernah mengajaknya ke sana. Kemudian ia menanyakan secara langsung apakah kakeknya adalah Pak Ildo. Namun sang kakek membantah dan marah. Ia memukul Hapyong dengan kasar lalu pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Di sisi lain, Gilyong terus mencari Hapyong dengan cemas. Akhirnya dia pergi ke rumah Hapyong dan menemukannya. Ia langsung mengejarnya untuk menangkap Hapyong. 변호사 선임할 수 있고 주인 살해 혐의로 영장업시키. Ia sangat cemas dan terus mengatakan bahwa dirinya bukanlah pembunuh, melainkan ayahnya yang melakukan pembunuhan tersebut. Ia hanya ingin menemukan ayahnya. Gilyong tahu bahwa Hapyong berkata jujur, tetapi hanya mereka berdua yang mengetahui kebenaran tersebut. Gilyong memutuskan untuk mencari ayah Hapyong sendiri. Ia kemudian menemui Mateo. Saat itu Gilyong mengungkapkan sesuatu yang telah ia selidiki, tetapi belum sempat memberitahukannya kepada Mateo dan Hapyong. Fakta tersebut adalah bahwa Pak Ildo sebenarnya bukanlah roh jahat sejak awal, melainkan manusia biasa. Pak Ildo ternyata membunuh seluruh keluarganya, menusuk mata kanannya sendiri, lalu menenggelamkan dirinya di Laut Timur. Ia selalu mengklaim bahwa dirinya bukan manusia. Ia melakukan semua itu demi mengubah dirinya menjadi roh jahat tertinggi. Adapun identitasnya tidak pernah terungkap karena ia berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh. Lebih mengejutkan, Pak Ildo ternyata adalah adik dari kakek Pak Hongju. 박홍주의 할아버지야.
Di tempat lain, Hongju pergi menemui ayah kandungnya untuk menanyakan tentang orang yang telah membantunya selama ini. Ketika mendengar nama Pak Il-do, sang ayah langsung terkejut karena setahunya Pak Il-do sudah mati lama sekali. Bagaimana mungkin ia masih bisa membantu Hongju? Sang ayah kemudian menceritakan kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu. Pak Il-do adalah adik dari kakek Hongju. Ia memiliki kegemaran untuk membunuh orang. Setelah membunuh istri dan anak perempuannya sendiri, ia menghilang dari dunia ini. Sejak saat itu, nama Pak Il-do tidak pernah disebutkan lagi dalam keluarganya. Kini ayahnya menatap Hongju dengan penuh ketakutan. Wajahnya dan kelakuannya memang mirip dengan Pak Il-do. Hongju juga menatap ayahnya dengan tatapan yang aneh. Saat itu Gilyong masih berada di tempat kejadian perkara. Tak disangka ia melihat seseorang yang mencurigakan. Ia segera mengejarnya dan menangkapnya. Orang ini ternyata adalah saksi yang melihat ayah Ha-pyung membunuh seseorang. Dengan adanya kesaksian ini, Ha-pyung akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan. Ha-pyung tiba-tiba mengingat sesuatu. Ia buru-buru menelepon kakeknya, tetapi tak ada yang menjawab. Mereka segera bergegas kembali ke rumah keluarga Ha-pyung di pedesaan. Di sisi lain, sang kakek telah kembali ke rumahnya dan menemukan ayah Ha-pyung sudah menunggunya di sana. Sang kakek langsung memeluk ayah Ha-pyung dengan penuh emosi. Namun, ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan tingkah laku ayah Ha-pyung. Kakek menyadari bahwa tanda-tanda kerasukan sudah terlihat. Ia buru-buru merogoh sakunya untuk mengambil ponsel dan menghubungi Ha-pyung, tetapi ayah Ha-pyung menyadarinya. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Ha-pyung mendapat penglihatan bahwa kakeknya telah ditikam oleh ayahnya. Ia tidak sempat sampai tepat waktu. Sang kakek telah tergeletak bersimbah darah. Dengan sisa kekuatannya, ia meminta maaf kepada Ha-pyung. Ia mengakui bahwa ialah yang memerintahkan ayah Ha-pyung untuk membunuhnya bertahun-tahun lalu. Alasannya adalah karena ia tidak ingin melihat Ha-pyung berubah menjadi iblis seperti Pak Il-do. Tak lama kemudian, sang kakek kehilangan kesadarannya. Tanpa ragu, ia mengejarnya. Di sebuah tikungan, Ha-pyung kehilangan jejak ayahnya. Ia melihat sekeliling dengan cemas. Tiba-tiba sang ayah muncul dari belakang dan mencekiknya. Dalam keadaan hampir kehabisan napas, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah cincin kawin. Saat melihat cincin itu, kesadaran ayahnya kembali. Ia menyadari kesalahan besar yang telah ia perbuat. Namun bukannya kembali bersama Ha-pyung, sang ayah justru berbalik dan berlari lebih jauh ke dalam hutan. Di tengah keputusasaan, Ha-pyung melihat ayahnya bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Iblis yang merasuki ayahnya berteriak bahwa dia dan semua orang di sekitarnya harus mati. Ha-pyung hanya bisa berteriak putus asa. Ia tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Sekarang Ha-pyung diliputi kesedihan yang mendalam. Ayahnya sudah tiada dan kakeknya masih sekarat di rumah sakit. Lebih buruk lagi, ternyata tidak ada di antara mereka yang merupakan Pak Il-do. Di saat yang sama, pendeta Yang menghubungi Mateo dan memintanya untuk bertemu. Pendeta tersebut bertanya apakah mungkin Ha-pyung adalah orang yang dirasuki oleh Pak Il-do. Mateo sempat meragukan Ha-pyung sebelumnya, tetapi setelah melalui berbagai kejadian, ia percaya bahwa Ha-pyung tidak bersalah. 20 tahun yang lalu saat kejadian itu terjadi, hanya ada 5 orang di dalam ruangan. Pendeta Choi, ayah Ha-pyung, kakek Ha-pyung, pendeta Yang, dan Ha-pyung sendiri. Kini pendeta Choi dan ayah Ha-pyung sudah meninggal. Kakeknya terbaring di rumah sakit. Itu berarti hanya tersisa 2, yaitu pendeta Yang dan Ha-pyung sendiri. Pendeta tersebut bersikeras bahwa dirinya tidak dirasuki. Jadi satu-satunya kemungkinan hanyalah Ha-pyung. Ia mengajukan hipotesis mungkin roh jahat itu telah berdiam dalam tubuh Ha-pyung tanpa disadari. Saat kecil, Ha-pyung mungkin belum cukup sadar untuk merasakannya, namun sekarang ia mulai menunjukkan tanda-tanda reaksi terhadap roh tersebut. Selain itu, semua orang yang dekat dengan Ha-pyung selalu mengalami musibah. Mendengar hal ini, Mateo kembali merasa ragu. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki kebenarannya. Di sisi lain, Gilyong sedang membuntuti Hongju. Ia mengira Hongju akan menemui roh jahat Pak Il-do. Namun yang muncul di hadapannya justru pendeta Yang.
Keesokan harinya, Gilyong bertemu dengan Mateo. Mateo mengungkapkan kemungkinan bahwa Pak Ildo berada dalam tubuh Hapyung tanpa disadari. Gilyong kemudian menceritakan kejadian yang ia alami. Tadi malam, ia mengikuti Hongju dan menemukan bahwa Hongju bertemu dengan Pendeta Yang di tengah malam. Jika harus mencurigai seseorang, maka Pendeta Yang mungkin adalah Pak Ildo yang sebenarnya. Di tempat lain, Hapyung pergi menemui Pendeta Yang untuk menyelidiki lebih lanjut. Dari hasil investigasinya, ia menemukan bahwa orang yang menelepon ayahnya sebelum ia dirasuki ternyata adalah Pendeta Yang. Saat ditanya mengenai hal itu, pendeta tersebut menjawab bahwa kakek Hapyung yang memintanya untuk membujuk ayah Hapyung agar pulang ke rumah. Namun sesuatu yang aneh menarik perhatian Hapyung. Ia melihat bahwa salib di kamar Pendeta Yang tergantung terbalik. Hapyung mulai curiga bahwa orang yang dirasuki sebenarnya adalah Pendeta Yang. Tahui bahwa Hapyung mulai menyadari sesuatu, pendeta tersebut segera menelepon Mateo untuk menipunya. Ia memperingatkan Mateo agar tidak mempercayai apapun yang dikatakan oleh Hapyung. 악마는 한 번 노린 인간을 끝까지 쫓아간다고 당할 수가 있어. Pada saat yang sama, Mateo masih memiliki keraguan terhadap Hapyung. Untuk mencari jawabannya, ia pergi menemui kakaknya, Dongchul. Dia mengatakan bahwa belakangan ini Hapyung sering merasakan sakit di mata kanannya. Saat mendengarnya, Dongchul langsung menyadari bahwa Mateo mencurigai Hapyung sebagai Pak Ildo. Mateo tidak menyangkalnya, sebab roh jahat yang ia hadapi sebelumnya mengatakan bahwa arwah Pak Ildo masih berada di rumah Hapyung. Dongchul mulai curiga bahwa seseorang mungkin telah meletakkan mantra di rumah Hapyung yang menyebabkan ia menunjukkan tanda-tanda seperti Pak Ildo. Karena itu dia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman Hapyung untuk menyelidiki lebih lanjut. 그 집에 남아 있었다고? Setelah meninggalkan rumah Dongchul, Mateo pergi ke tempat Hapyung untuk memastikan apakah ia benar-benar dirasuki oleh roh jahat Pak Ildo. Saat itu Mateo melihat Hapyung mengalami sakit di matanya lagi dan tiba-tiba salah mengenali Mateo sebagai ayahnya yang sudah meninggal. Hal ini semakin menumbuhkan kecurigaan Mateo. Ia meminta Mateo untuk melakukan ritual eksorsisme padanya agar mereka bisa memastikan apakah ia benar-benar dirasuki atau tidak. Mateo pun melakukannya. 해보라고! 우리의 빛이 되게 하소서. Setelah ritual selesai, tidak ada perubahan dalam diri Hapyung. Ia tetap sadar dan normal. Maka satu-satunya orang yang bisa dicurigai oleh mereka sebagai Pak Ildo hanyalah Pendeta Yang. Pendeta yang dari kecil telah merawat dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. 그렇게 만든 거 네 형이 그런 거 아니야. Di sisi lain, Dongchul kembali ke kampung halaman Hapyung. Dengan kemampuannya, ia mencoba melacak di mana roh jahat Pak Ildo menyembunyikan jimatnya. Setelah mencarinya, ia menemukan sesuatu yang terkubur di bawah tanah dan segera mulai menggali. Namun tiba-tiba Dongchul diserang oleh sesosok hantu yang membuatnya terluka parah. Dengan sisa tenaganya, Dongchul masuk ke mobil dan menelepon Hapyung. Ia berkata bahwa ia telah mengetahui siapa yang dirasuki oleh roh jahat Pak Ildo. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan perkataannya, roh jahat itu membungkam mulutnya. Setelah itu roh jahat menyeretnya keluar ke ladang, lalu membunuhnya dan menyembunyikan tubuhnya. Sementara itu, Mateo kembali ke kamar pendeta yang di gereja. Dia menemukan Alkitab milik pendeta tersebut, tetapi saat ia membuka isinya, ia terkejut. Semua halaman telah menghitam sepenuhnya. Akhirnya, ia pun menerima kenyataan bahwa roh jahat Pak Ildo telah berdiam di dalam tubuh pendeta Yang. Keesokan harinya, Mateo pergi ke gereja untuk mendengarkan pendeta tersebut membacakan ayat-ayat suci. Namun pendeta Yang justru membaca semuanya dengan keliru. 낮을 삼킵니다. 밤도 낮처럼 빛납니다. 시편 139조. 어둡고 또 어둠도 주님께는 어둡지 않고. Di tempat lain, Hapyung kembali ke kampung halamannya untuk mencari Dongchul. Namun, ia tidak menemukan petunjuk apapun. Pada malam harinya, ia bertemu dengan arwah Dongchul. Dari situ, ia tahu bahwa sesuatu telah terjadi kepadanya. Ia juga mulai menduga bahwa pendeta Yang adalah dalang di balik semua ini. 그쪽 경찰에서도 곧 수사할 거야. 근데 뭔가 느꼈어요. 봤다.
Di saat yang sama, pendeta Yang berada di rumah sakit di kamar kakek Hapyung. 손자가 날 잡고 Namun, ia menerima telepon yang memberitahukan bahwa Hongju telah melakukan pembunuhan. Pendeta Yang segera pergi ke rumah wanita tersebut. Ia tiba dalam keadaan marah dan langsung menampar Hongju dengan keras. Situasi ini sangat berbahaya karena banyak penyelidik sedang mengamati mereka. Dan kini Hongju telah membunuh seseorang. Pendeta Yang menyuruh Hongju pergi lebih dulu. Sementara ia tetap tinggal untuk mengurus situasi. Ia membawa tubuh wanita itu ke pegunungan dan menguburkannya. Di sisi lain, Hapyung terus mengawasi rumah Hongju. Ia melihat bahwa supir pribadinya membawa mobilnya pergi ke suatu tempat. Hapyung segera mengikuti mobil itu hingga ke sebuah hutan. Ternyata Hongju menyuruh supirnya menemui pendeta Yang. Karena sang supir mengetahui tentang pembunuhan yang dilakukan Hongju, pendeta Yang ingin mengurusnya agar tidak membocorkan rahasia. Hapyung akhirnya bertemu dengan pendeta tersebut. Ia teringat semua kejahatan yang telah dilakukan pria itu terhadap dirinya dan orang-orang di sekitar. Dengan penuh amarah, dia langsung menyerangnya. Setelah itu, Hapyung mengikat pendeta Yang dan segera menghubungi Gilyong. Gilyong pun langsung memberitahu Mateo agar ia bisa segera datang untuk melakukan pengusiran roh jahat di tubuh pendeta Yang. Hapyung mengatakan bahwa ia berada di sebuah jalur setapak di dalam hutan. Tiba-tiba angin kencang berhembus dan roh jahat dalam tubuh pendeta Yang berusaha melarikan diri. Di saat yang sama, supir yang telah dirasuki roh jahat tiba-tiba menyerang dan menikam Hapyung. Di tempat lain, Gilyong kembali ke rumah wanita yang terbunuh. Namun yang mengejutkan, wanita itu hidup kembali. Ekspresinya benar-benar aneh. Ia jelas telah dirasuki. Wanita itu kemudian mengambil sebuah tongkat tajam untuk menusuk matanya sendiri. Sementara itu, Mateo tiba. Hapyung yang terluka menyuruhnya untuk mengejar pendeta Yang. Namun dalam perjalanan ia bertemu dengan supir yang dirasuki oleh roh jahat. Mateo mencoba melakukan pengusiran, tetapi kekuatannya sudah terlalu lemah. Ia dikalahkan oleh iblis dan dipaksa untuk berlutut di tanah. Saat itu sang supir berlari ke tengah jalan dan tertabrak mobil. 도마즈한테 당한 것 같아요. Mateo lalu membawa Hapyung ke rumah sakit. Keesokan harinya, Hapyung terbangun dan marah besar setelah mengetahui bahwa kakeknya telah dipindahkan oleh pendeta Yang. Ia tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh pendeta tersebut terhadap kakeknya, tetapi ia tidak bisa tinggal diam. Tanpa mempedulikan lukanya, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dan mencari pendeta tersebut. Di sisi lain, Gilyong mendapat kabar buruk. Ia diskors dari pekerjaannya karena dianggap telah salah menuduh Hongju. Para atasan mengatakan bahwa wanita yang ia sebut sebagai korban justru meninggal di depan polisi, bukan dibunuh seperti yang Gilyong katakan. 자신의 집에서 눈을 찌르고 자살했어요. Ia segera pergi ke rumah sakit untuk menjemput Hapyung dan Mateo. Mereka bertiga kemudian berangkat, bersiap untuk mengejar dan mengakhiri roh jahat Pak Ildo. Sementara itu pendeta Yang membawa kakek Hapyung keluar dari kota. Saat berhenti di sebuah pom bensin, ia melihat seorang pegawai yang sedang dimarahi oleh atasannya. Pendeta Yang kemudian memanggil pegawai itu keluar dan menggenggam tangannya. Mulai sekarang, dia akan menunjukkan jalannya. Ekspresi pegawai pom bensin itu langsung berubah. Hapyung merasakan sesuatu yang aneh. Orang yang dirasuki akan segera melakukan pembunuhan. Jika mereka sampai di pom bensin, mereka menemukan pemiliknya sudah dibunuh. Tak lama setelah itu, pegawai tadi menusuk matanya sendiri. Lalu ia berlari menuju mobil Hapyung. Dan kelompok itu tetap melanjutkan perjalanan ke arah yang ditunjukkan oleh pegawai tersebut. Di tengah jalan mereka bertemu dengan sebuah bus. Namun pemandangan yang mereka lihat sangat mengerikan. Sang sopir telah membunuh semua penumpang. Hal ini juga merupakan ulah dari pendeta Yang. Kemanapun ia pergi, ia meninggalkan jejak pembantaian. Polisi akhirnya menemukan sang sopir. Namun sebelum mereka bisa menangkapnya, sopir itu menunjuk ke suatu arah. Lalu ia pun menusuk matanya sendiri. Saat itu Hapyung menyadari bahwa arah yang ditunjukkan adalah ke timur. Pendeta Yang ingin membawa mereka ke arah laut. Sementara itu, pendeta Yang tiba di sebuah panti jompo di desa pesisir. Ini adalah tempat di mana ia pernah melakukan kerja amal 20 tahun yang lalu, sekaligus tempat kelahirannya. Ternyata pendeta Yang adalah anak dari orang pertama yang pernah dirasuki oleh roh jahat Pak Ildo. Dulu ayahnya diusir oleh warga desa, membuatnya putus asa kesempatan yang digunakan oleh Pak Ildo untuk mengambil alih tubuhnya.
Sekarang pendeta Yang kembali untuk membalas dendam kepada semua orang di desa tersebut. Ia melepaskan roh-roh jahatnya untuk menghantui seluruh panti jompo. Orang-orang yang kerasukan berubah menjadi iblis. Beberapa dari mereka mengakhiri hidupnya sendiri, sementara yang lain pulang dan membantai keluarga mereka. Malam itu, Hapyong, Mateo, dan Gilyong pergi ke rumah direktur panti jompo. Namun mereka melihat bahwa direktur tersebut telah dirasuki oleh roh jahat juga. Ketiganya segera menundukkannya. Hapyong meminta Mateo untuk melakukan pengusiran setan. Namun kali ini Mateo sudah tidak mampu lagi. Ia hampir kehilangan seluruh kekuatannya. Di luar, Mateo berlutut dan berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memberinya sedikit kekuatan lagi agar ia bisa mengalahkan iblis, namun tubuhnya sudah terlalu lemah. Hapyong menyadari bahwa jika Mateo terus memaksakan diri, ia akan mati. Di dalam rumah, Gilyong berhasil menahan sang direktur. Keluarganya sudah menghubungi polisi. Tak lama, polisi datang, lalu mengetuk pintu. Namun Gilyong merasa ada sesuatu yang salah. Ia meminta keluarga itu untuk membuka pintu perlahan. Namun polisi di luar tidak sabar dan mulai mengetuk lebih keras. Hingga akhirnya ia memecahkan jendela dan masuk ke dalam rumah. Gilyong segera menyadari bahwa polisi itu juga telah dirasuki. Polisi itu langsung menyerangnya dan Gilyong tidak bisa menghadapinya sendirian. Beruntung Hapyong dan Mateo tiba tepat waktu. Mereka segera menahan polisi tersebut. Mateo berniat melanjutkan ritual pengusiran, namun kali ini usahanya malah berbalik menyerangnya. Ia jatuh tersungkur. Saat itu mereka sadar bahwa seluruh desa sudah terkutuk. Jika mereka tidak segera bertindak, seluruh penduduk desa pasti akan mati. Untuk menghancurkan semua iblis yang merasuki orang-orang, mereka harus mengalahkan sumber utama dari semuanya, yaitu roh Ildo. Mateo sudah terlalu lemah. Jika ia mencoba melakukan pengusiran lagi, ia pasti akan mati. Mateo akhirnya menemukan pendeta Yang. Ia ingin membantu mengusir roh jahat dari tubuhnya. Namun di bawah tekanan kuat Pak Ildo, Mateo bahkan tidak bisa bergerak. Pendeta Yang berkata kepada Mateo bahwa ia akan mengakhiri segalanya untuk mempersiapkan awal yang baru. Saat itu juga semua orang yang kerasukan mulai saling membunuh. Seluruh desa akan segera hancur. Meskipun tubuhnya ditekan oleh kekuatan Pak Ildo dan dilanda rasa sakit, Mateo tetap menggenggam salib dan melangkah maju. Saat itu dia berpikir bahwa Tuhan tidak akan mundur, ia akan membantunya menghancurkan roh jahat Pak Ildo. Hapyong melihat apa yang terjadi dan segera menghentikan Mateo. Ia tidak ingin Mateo mati saat itu. Lalu Hapyong mengungkapkan niat asli roh jahat Pak Ildo. Tubuh sempurna yang ingin ia kuasai sebenarnya adalah tubuh Hapyong sendiri. Hapyong rela menyerahkan tubuhnya. Ia ingin Pak Ildo masuk ke dalam dirinya, lalu ia akan mengakhiri hidupnya sendiri. 그게 무슨 말이야? 그때부터 덫에 빠진 거야. 다 괜찮을 거야. Namun tiba-tiba pendeta Yang berubah pikiran. Ia ingin mengakhiri segalanya dengan caranya sendiri. 이루어진 거예요. 그 덫에 걸리면 계획을 바꿔. Kelompok itu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa roh jahat Pak Ildo tiba-tiba menyerah? Setelah kematian pendeta Yang, seluruh desa kembali normal. Keesokan harinya, Hapyong akhirnya menemukan kakeknya. Mereka bertiga membahas tentang kematian pendeta Yang. Semuanya berjalan dengan sesuai rencananya, tetapi mengapa ia memilih untuk meninggalkan dunia ini dengan sendirinya? Mateo mengingat perkataan pendeta Yang mengakhiri segalanya untuk mempersiapkan awal yang baru. Mungkinkah dia sengaja melakukan bunuh diri untuk kembali? Beberapa hari kemudian, Mateo mengunjungi rumah-rumah orang yang sebelumnya kerasukan untuk memeriksa kondisi mereka. Yang mengejutkan, mereka masih bereaksi terhadap salib. Mateo tidak menyangka bahwa iblis masih ada di dalam tubuh mereka. Ia segera memberitahu Gilyong yang terkejut mendengar berita tersebut. 아직 끝난 게 아니에요.
Sementara itu Ha-Pyung tengah sibuk mencari tubuh Dongchul. Ia mengingat alasan mengapa Dongchul menghilang hari itu. Dia pernah pergi ke rumah Ha-Pyung dan menemukan sesuatu. Ia juga mengatakan kepada Ha-Pyung bahwa ia tahu siapa sebenarnya Park Il-do. Di halaman rumahnya, ia menemukan bekas galian di tanah. Dengan rasa penasaran, ia mulai menggali. Itu adalah sebuah jimat berbentuk manusia yang terbuat dari mayat seseorang. Tak disangka mayat ini adalah orang pertama yang pernah dirasuki oleh Park Il-do. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Park Il-do sebenarnya adalah kakeknya sendiri. Ha-Pyung segera menemui kakeknya untuk mengungkapkan kebenaran ini. Namun orang di hadapannya bukanlah kakeknya, melainkan roh jahat Park Il-do itu yang selama ini bersembunyi dalam dirinya. Ha-Pyung akhirnya memulihkan kembali kemampuan spiritualnya sejak kecil. Sekarang ia bisa melihat roh lagi. Sejak kecil ia sebenarnya sudah mengenali roh jahat Park Il-do. Tetapi karena takut akan membahayakan keluarganya, ia memilih untuk diam. Setelah upacara pengusiran setan sebelumnya, Ha-Pyung kehilangan ingatannya serta kemampuan spiritualnya untuk melihat iblis. Namun karena tubuhnya sempurna dan memiliki kemampuan penyegelan yang sangat kuat, Park Il-do harus tetap berada di dekatnya. Sedikit demi sedikit Park Il-do merusak segel yang ada agar ia bisa sepenuhnya menguasai tubuh Ha-Pyung. Setiap kali Ha-Pyung mengalami penderitaan, segel itu melemah. Itulah alasan mengapa semua orang di sekitar Ha-Pyung terus mati. Park Il-do hanya memanfaatkan pendeta Yang dan Hongju untuk mencapai tujuannya. Ia telah memanipulasi hampir semua orang. Manusia memiliki sisi gelap di dalam diri mereka dan Park Il-do hanya perlu memanfaatkannya untuk mengubah mereka menjadi bonekanya. Saat itu Ha-Pyung memberikan tubuhnya kepada Park Il-do agar diambilnya. Ia berniat mati bersama Park Il-do. Setelah roh jahat Park Il-do masuk ke dalam tubuhnya, Ha-Pyung segera mengukir mantra penyegelan yang diajarkan oleh Dongchul. Saat itu, Mateo juga datang ke rumah Ha-Pyung. Ia ingin membantu mengusir roh jahat itu dari tubuhnya. Namun Ha-Pyung masih memiliki sedikit kesadaran dan tidak ingin Mateo mati karena dirinya. Dia menahan Mateo agar tidak ikut campur, lalu berlari keluar. Gilyong yang melihatnya langsung mengejar. Ia melihat Ha-Pyung berlari menuju laut, berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Mateo juga bergegas datang dan mulai melafalkan ayat-ayat pengusiran setan. Saat itu roh jahat Park Il-do telah sepenuhnya mengambil alih tubuh Ha-Pyung. Di dalam air, Ha-Pyung menenggelamkan mereka berdua. Untuk sesaat, Ha-Pyung berhasil mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ia lalu menusukkan pisau ke matanya sendiri dan melompat ke dalam laut. 주 예수 그리스도님과 마리아님, 성모부님의 보호와 천사들의 Gilyong berenang untuk menyelamatkan mereka berdua, tetapi hanya berhasil menarik Mateo. Keesokan harinya polisi mulai mencari tubuh Ha-Pyung. Berkat bantuan kekuatan spiritual, mereka menemukan tubuh Dongchul. Namun tidak ada jejak Ha-Pyung sama sekali. Gilyong dan Mateo yakin bahwa Ha-Pyung masih hidup. 1 tahun kemudian, Gilyong dan Mateo pergi ke rumah Ha-Pyung untuk mencari tahu tentang kakeknya. Di sana mereka menemukan bahwa seseorang telah mengirimkan banyak barang ke rumah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, mereka berhasil menemukan alamat pengirimnya. Dan benar saja, Ha-Pyung ternyata masih hidup. Ketiganya akhirnya bertemu kembali, dipenuhi kebahagiaan dan emosi. Dan berakhir pula drama Korea ini di sini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda suka drama-drama Korea yang penuh fantasi dan plot twist seperti ini, nantikan terus drama selanjutnya di channel Movie. Akhir kata, saya Dorian Sumah undur diri. Sarang heo gumawoyo, annyeong.